Isu rumah tangga Tasya Farasha semakin memanas setelah ia resmi mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya Ahmad Assegaf ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 September 2025. Belum reda kabar tersebut, kini media sosial dihebohkan dengan beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga menyebut Ahmad Assegaf berhutang sekaligus menggelapkan uang hingga 23 miliar rupiah. Isi chat itu menuliskan tudingan bahwa Ahmad Assegaf terjerat utang besar, bahkan disebut menyelip uang dalam jumlah fantastis. Penerima pesan tersebut terlihat terkejut dan tidak percaya dengan kabar yang disampaikan, membuat percakapan itu semakin memancing rasa penasaran publik. Unggahan tersebut langsung memicu reaksi netizen yang budiman. Sebagian tidak percaya, namun ada juga yang mengaitkan isu ini dengan pembangunan rumah Tasya yang tidak kunjung selesai. Netizen yang berbakti ramai mempertanyakan dari mana uang itu ditilep, apakah dari bisnis, pasangan, atau bahkan pemerintah. Di tengah gempuran komentar dan gosip yang tidak henti, Tasya memilih diam dan menenangkan diri. Ia mengumumkan rehat sementara dari media sosial untuk memulihkan energi dan menjanjikan akan kembali dengan semangat baru. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Please let me talk. Dari sekian banyak artis yang harus dikagumi itu Tasya Farasha sih. Gila, pengendalian diri dia bagus banget. Setiap ada masalah dia nggak pernah bawa masalah itu ke sosial media buat boosting karir dia. Oh my god, girl, I agree 100%. Cause what? Dia tuh Tasya Farasha, woy, cewek mahal. Like waktu sosial media tidak seramai sekarang, dia tuh udah ada di YouTube, udah ada di IG, dan dia old money, woy. Jadi nggak semua hal dijadiin duit sama dia. Makanya kenapa dia tuh nggak usah sibuk-sibuk ngeboosting karir dia dengan menggoreng masalah dia ke sosial media. Bahkan pas berita itu ke blow up aja, dia tuh lagi sibuk kerja dan ditanya sama wartawan aja dia nggak mau jawab sama sekali. Gue bilang juga apa, tanpa sadar ternyata beauty vlogger ini udah membongkar tabiat lakinya dari dulu. Kalau di video itu sih TF bilang katanya pertengkaran sering dipicu lantaran kebiasaan lakinya yang suka ngulik masa lalu. Ya contoh kecilnya katanya 3 tahun lalu kamu pas lagi pakai baju ini kamu tuh pernah gini. Terus TF bilang kalau lakinya itu pendendam. Sebenarnya itu video lama sih, cuma kembali viral gara-gara isu perceraiannya mencuat. Akhirnya menuai komentar-komentar dari netizen yang beragam. Cuma dari pihak lakinya sama perempuannya belum ada klarifikasi apa-apa. Masih pada bungkam. Bahkan TF ini memilih rehat dari media sosial. Kalau menurut lu pade, punya pasangan yang suka ngulik masa lalu kira-kira harus dipertahanin apa kagak? Kalau aja sih bakal dipertahanin, tapi buat laki yang suka ngulik, handphone rusak, biar jadi kang servis. Guys, lagi viral banget soal kabar Tasya Farasha bercerai. Jadi baru-baru ini Tasya itu dikabarkan menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Jaksel. Nah, dugaan ini tuh makin menguat saat si Tasya ini tuh menerima karangan bunga dari Rachel Fenya dengan tulisan bahwa it will pass. Selain itu, Tasya juga posting hal soal nafkah dari suami. Pastinya isu ini jadi sorotan publik dong. Secara selama ini tuh mereka dikenal sebagai pasangan yang harmonis dan jarang diterpa isu miring. Nah, mereka sendiri sudah menikah kurang lebih selama 7 tahun dan dikaruniai anak 2. Terus Netipop itu pada komen, demi apa secantik Tasya diselingkuhi? Ada lagi nih, demi apa sesoft spoken, sesarungan, zikirnya kuat lagi. Di tengah nih huru hara pembicaraan perceraian Tasya Farasha dengan suaminya ya Ahmad Assegaf, ada aja yang buat salpok komenan netizen. Nih, suaminya tidak selingkuh, dia hanya menambah, nggak perlu bercerai juga kali ya. Kayaknya nih bapak-bapak pohon pisang deh, bukan manusia kayaknya. Punya jantung tapi nggak punya hati. Pak, kita ini perempuan, punya perasaan. Nggak seenteng itu mau dipoligami, mau dimadu, semau-maunya aja. Kalau seenteng itu Pak RK udah ngawinin Lisa Mariana sejak dia ngaku kalau anak yang dia kandung, dia lahirkan itu anaknya Ridwan Kamil. Tapi nggak segampang itu. Di dunia ini, dimana kita dilahirkan, dimana kita berpijak, itu ada namanya perasaan. Nggak semudah itu wanita mau dimadu. Bapak, Ma, bukannya gimana ya, bukannya pelit, bukannya nggak mau berbagi, tapi
di mana-mana nggak semua wanita tuh mau berbagi suami. Suami Tasya Farasya selingkuh, menggelapkan uang dan lain-lain. Itu yang gue lihat di seluruh media sosial dari kemarin. Kenapa sih orang-orang bisa heboh? Yang pertama, karena dia itu adalah public figure. Dia adalah beauty influencer yang bener-bener kayak yang di mata kita ya, tuh kayak sempurna banget gitu loh. Gue kayak awal-awal sempat mikir kayak beruntung banget tuh laki gitu dapat Tasya Farasya yang udah cantiknya, udah next level gitu, kayak pintar, smart, dan kaya gitu. Dan bukan cewek-cewek yang kayak yang party atau gimana-mana, ya bener-bener kayak yang sempurna gitu. Nah tiba-tiba terjadi seperti ini kan kayak orang kaget gitu loh. Kayak gue aja cowok kayak what the hell, apalagi yang lu mau. Contoh nih ya, ini kalau seandainya benar, gue berharap ini nggak benar, tapi seandainya benar, gue buat laki-laki di luar sana, apalagi sih yang kalian mau gitu loh. Bersyukur aja udah gitu, bersyukur. Ini lu udah dapat spek bidadari Tasya Farasya, lu masih bertingkah, itu gue nggak ngerti lagi tuh. Really, I really don't know what to do. Jadi ya, intinya buat cewek-cewek di luar sana, gue kasih tahu ke kalian ya, kalian jangan terlalu pede ketika kalian udah cantik, kaya, pinter. Yang namanya laki-laki itu susah gitu loh. Jadi bukan cuma buat suami Tasya Farasya aja ya, kalau memang pun itu benar. Ini buat semua kalian para wanita di luar sana yang sekarang lagi menikah, yang merasa kalian baik-baik saja, suami adem-adem aja, gak tahu di belakang kalian mereka para pinter untuk menyimpan hal-hal buruk yang mereka lakukan. Sisi gelap mereka tuh, kalau laki-laki yang pinter tuh pinter banget, tapi sepintar-pintarnya tupai melompat kan, udah pepatah begitu kan, pasti bakal suatu ketika pasti pernah jatuh. Nah ini momennya nih jatuh nih. Kalau memang itu terjadi ya, terus kemudian dia udah gugat cerai, terus dimaafin gitu, balik lagi tuh nggak bakal berubah, percaya sama gua lihat TikTok gue awal-awal, dari dulu gue menyuarakan hal begini. Laki-laki kalau udah sekali tuh nggak bakal pernah berubah. Itu udah sifat watak. Udah, nanti kita bahas lagi nih masalah Tasya Farasya ini. Kalau menurut kalian percaya nggak itu beneran atau memang isu doang? Gue agak ragu sih, tapi setelah masuk di akun-akun resmi gitu kan, di akun-akun centang biru, di berita-berita resmi gitu, gue udah agak-agak yakin gitu loh. Dan gue kayak yang menyayangkan banget, anjir. Lu udah dapat spek bidadari, lu mau nyari yang gimana lagi habis ini? Guys, jadi aku nih mau tidur, tapi keinget nih, oh iya ya, aku belum menganalisa Tasya Farasya, di mana banyak banget DM yang menanyakan tentang kode pernikahan Tasya Farasya. Seperti yang sudah muncul ya di FYP kita, katanya sih Tasya ini melayangkan gugatan cerai. Percaya nggak percaya, tapi begitu aku hitung atau aku rumuskan ya tanggal lahirnya Tasya, ya guys, memang energi di 2025 ini berat banget buat Tasya ya. Jadi memang ada kemungkinan besar banget Tasya melayangkan gugatan perceraian. Kalau aku analisa ya, dari tanggal lahirnya Tasya Farasya nih, lahir di tanggal 25 Mei tahun 1992. Tasya ini sebenarnya karakternya tuh family woman banget guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat di konten-kontennya, menjadi seorang cewek atau perempuan yang glamor, terus punya seakan-akan seperti sosialita, tapi guys, kalau di dalam rumah tangganya dia bener-bener the real family woman. Jadi kepercayaannya dia terhadap rumah tangganya ini tuh gede banget, termasuk kepercayaan atas kesetiaan pasangannya guys. Tapi kalau aku analisa dari tanggal lahirnya ya, karena apa ya, rasa percayanya ini tuh terlalu besar, jadi dia tuh sering kayak mengindahkan gitu ya isu-isu, kemudian juga omongan-omongan orang, kayak enggak deh, aku tuh percaya deh sama suami aku gitu ya. Sampai dengan Tasya ini melayangkan gugatan cerai, berarti dia sudah merasa bener-bener enough. Terus nih misalnya ada yang nanya, apakah Tasya ini akan mencabut gugatan cerainya ya, seperti yang Noh. Kalau aku analisa dari tanggal lahir seorang Tasya, ketika dia memutuskan sesuatu, berarti itu sudah dipikirkan mateng-mateng banget. Karena apa? Bagi seorang Tasya ini penilaian sosial itu tuh sangat penting ya di dalam kehidupannya gitu loh. Jadi dia nggak mungkin main-main untuk handai tolan ini mengetahui kalau dia mengajukan gugatan cerai kalau tidak dia pikirkan matang-matang sebelumnya. Jadi kalau ditanya apakah ada potensi dia mencabut, kecil banget kemungkinannya guys.
Karena kalaupun di 2025 ini ya dia mencabut atau misalnya sidangnya agak bertele-tele nih, keputusan finalnya energinya tuh besar di 2026 gitu guys. Jadi apapun itu ya, semoga ini adalah keputusan yang terbaik gitu ya. Kemudian juga kalaupun ya kemungkinan kecil itu terjadi, mereka rujuk ya, harus ada perubahan guys. Ketika seorang Tasya Farasya ini merasa dia memberikan kepercayaan penuh ya di rumah tangganya ini, berarti kan sampai dengan dia mengajukan gugatan perceraian ini berarti memang ada hal-hal yang melukai kepercayaannya. Misalnya nih di luar sana tuh ada isu-isu ya, katanya sih pasangannya ada memakan duit perusahaan lah, terus ada isu perselingkuhan juga. Nah, dua hal ini kan juga menyangkut tentang kepercayaan ya guys. Tapi kalau aku rasa tuh kayak Tasya Farasya nih karena tipenya mempertahankan rumah tangga banget ya, ini kayaknya bukan sekali dua kali deh ya terjadi gitu loh. Jadi pasti ini hal yang sudah berulang kali. Tasya pertama, kedua merasa masih ya kayaknya enggak deh, ketiga, keempat kayak ada bukti dan akhirnya dia merasa kayaknya ini udah nggak bisa diteruskan lagi. Sayang banget ya, aku tuh nggak tahu tanggal lahir dari suaminya, jadi aku nggak bisa lebih detail banget. Tapi kalau aku tuh menganalisa dari energi ya atau pola yang ada di tanggal lahirnya Tasya itu guys. Jadi bagi kalian ya kayaknya kita doain Tasya aja deh, karena ini tuh bener-bener sesuatu yang menghantam dia banget guys. Karena apa ya, kepercayaan bagi seorang Tasya ini segala-galanya guys. Oke, bagi semua orang iya ya, tapi bagi seorang Tasya tuh kayak gue nggak apa-apa deh nafkahin lu, nggak apa-apa deh gue tuh yang bertanggung jawab ABCD, tapi jangan lukai kepercayaan gue. Nah, itu kuncinya di situ tuh. Dan guys, seorang Tasya ini kan sangat sensitif ya sama omongan orang. Seperti yang tadi aku bilang, pendapat sosial itu sangat penting bagi seorang Tasya. Jadi please guys, di masa-masa down dan dropnya si Tasya ini jangan kalian ngasih kata-kata yang bisa semakin mendropkan si Tasya ini. Asli deh, ini dia bisa depresi banget loh kalau kalian kayak menekan terus ngejudge gitu ya. Please doain aja ya.